dia bertakwa. Dia menjauhkan pandangannya dan kebiasaan yang buruk yang sering kita ulang, onani, haram, maka dia bisa terbebas dari itu. Maka dengan ketakwaan ini, yaj'allahu makhraja. Allah berikan solve problem. Allah mudahkan rizki dari mana saja. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki dari tempat yang tidak dia duga. Dan ini waqi'. Di saat saya menikah pertama di Yaman, maka saya tidak bilang kepada orang tua, bahkan meminta dari mereka mahar pun tidak. Dan antum tahu di Yaman, Arab, semua di Arab, mahar itu tinggi. Dan telah kami ceritakan berapa banyak dari teman-teman kami yang dulu belajar menghafal Al-Quran kemudian pulang untuk bekerja, menabung bertahun-tahun untuk membayar mahar kepada pamannya. Karena dia ingin menikahi anak putri pamannya. Pamannya pun tega, minta demikian dan demikian seperti orang lain. Maka akhirnya dia putus dari menuntut ilmu, bekerja di rumah makan dan sebagainya misalnya. Dan itu banyak dari teman-teman kita dulu. Maka qadarullah masyafa'al, kita juga pusing seperti para santri Indonesia yang lain di sana. Pusing di saat memang sudah kuota sudah penuh. Pusing di sini. Alhamdulillah ada tawaran dan alhamdulillah Allah tawakal. Meskipun hanya mampu membayar mahar $250. Dan alhamdulillah itu pun ngutang tanpa minta kepada orang tua. Kemudian qadarullah diterima. Kemudian qadarullah menikah. Kedepannya dari mana makan? Seperti itu, setengah nekat. Namun bertawakal kepada Allah. Dan tadi bahwa dengan menikah bertakwa kepada Allah, maka datanglah rizki yang tidak diduga-duga. Maka akhirnya dengan menikah itu malah mengangkat derajat kita lebih dan lebih. Dan tidak juga malah menyibukkan kita menjadi tidak menuntut ilmu ataupun tersibukkan dengan jual beli misalnya ke pasar dan sebagainya, tidak. Malah semakin mendukung. Akhirnya diperintah untuk mentahqiq dan diberikan uang makan dari pondok. Adapun untuk yang di sini belum ada uang dari pondok. Untuk kita saja tidak tahu bagaimana. Untuk pondok saja listrik dan sebagainya alhamdulillah survival. Maka alhamdulillah setelah itu datang bantuan dari pondok. Dikasih 3.000 yang sekitar sekarang ini mungkin $25. Ditambah beras, tambah lauk pauk dan semuanya. Akhirnya malah jadi jaya. Diberikan rumah dan sebagainya. Maka seperti kami sebutkan tadi, pernikahan ibadah. Maka di saat kita menikah dengan tujuan tadi ibadah, Allah akan memudahkan kepada kita solve problem. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan pemecahan masalah dari berbagai segi. Tinggal yakin saja. Nah, inilah tawakal, inilah yang banyak orang-orang hanya di mulut. Oh, tawakal, tawakal. Kif tawakal? Kamu sendirian di Yaman, orang tua kamu di Indonesia. Bahkan kamu tidak minta sepeser pun dari orang tua. Dan orang tua kamu tidak tahu kalau kamu sekarang membutuhkan perkara-perkara yang dibutuhkan istri. Yang tadinya dia seorang laki-laki tidak butuh kepada pembalut, sekarang mikir pembalut. Untuk siapa? Untuk istri. Dari mana? Yang tadinya kamu makan sendirian, seperti santri-santri di sini disakan makan sendiri kita, sekarang ngasih makan istri. Dari mana? Semua itu akan mudah. Namun apa? Tawakal tadi. Kalau tidak tawakal ya tidak sempurna ucapan Allah, wa man yatawakkal fahuwa wa man yatawakkal Allah fahuwa hasbuhu. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang sahih, wa man yatawakkal Allah haqqu tawakkulih la ruziktum kama turzaqut thair tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Yang maknanya barang siapa seorang hamba bertawakal kepada Allah
dengan sebenar-benarnya tawakal. Ini yang diinginkan. Benar-benar tawakul, tidak hanya di mulut tawakal, tawakal, tapi hatinya takut. Maka tidak seperti yang diinginkan di hadis ini. Barang siapa seorang yang bertawakal, benar-benar dia bertawakal, hanya Allah dia bergantung, maka kami akan memberikan rizki kepada mereka, kata Nabi, kata Allah dari ucapan Nabi, bagaikan burung diberi rizki. Maka burung-burung diberi rizki, pergi pagi, pulang petang, pergi dalam keadaan temboloknya kosong, lapar. Pulang ke sarangnya petang, menjelang maghrib ataupun ba'dal asr, dalam keadaan temboloknya penuh. Setiap hari dijamin rizkinya oleh Allah. Karena apa? Tawakal kepada Allah. Tidak ada yang memberikan rizki kepada Allah kecuali Dia. Dan burung-burung ini tidak mempunyai gelar S1, S2, S3, tidak mempunyai pengalaman kerja 10 tahun di perusahaan, yang terkenal dan sebagainya. Maka dia bertawakal kepada Allah. Maka para syabab yang menikah, dan kita doakan agar Allah mudahkan rizkinya, jangan takut, tawakal kepada Allah. Kamu telah melaksanakan ketaatan kepada Allah, yakinilah Allah tidak akan membiarkan. Dan dari segi tarikh, sejarah, dari orang awam, orang yang berilmu, yang menikah kemudian mati kelaparan ada. Di sensus ada sejarah. Orang bujangan menikah mati kelaparan. Ada. Tidak ada. Allah karim. Bahkan mereka orang awam atau orang kafir. Maka kita sebagai muslim ahli sunnah min babil aula. Dan itu janji Allah. In yakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli. Jika kalian fakir dalam pernikahan, Allah pasti akan memberikan rizki. Dan itu semua proses. Tentu semua orang pertama menikah dalam keadaan takut. Dan kami dulu takut. Dan tidak ada orang tua. Dan tidak minta kepada orang tua. Semua orang di Indonesia, di Yaman pada saat itu orang-orang Indonesia yang sekarang sudah jadi ustadz tahu kehidupan saya. Orang terfakir dari orang Indonesia. Karena tidak mau minta kepada orang tua. Yang penting belajar ke maktabah, makan di atas masjid, sudah. Belajar. Maka mereka kaget, kok justru yang seperti ini yang menikah. Terus bagaimana masa depannya? Alhamdulillah. Tidak pernah dalam keadaan kelaparan. Alhamdulillah. Rizki belajar terus. Dan yang penting belajar jalan terus. Tidak disibukkan kami kemudian setelah itu jual beli misalnya. Tidak. Alhamdulillah. Al-muhim untuk saudara kita yang menikah jangan takut. Allah akan memberikan rizki kepada semua manusia. Maka sekarang tanggung jawab kepada istrinya itu Allah akan membantu memberikan rizki. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha." Bahwa semua yang melata di muka bumi ini Allah mengetahuinya. Dan Allah pasti akan memberikan rizki kepadanya. Maka rizki dari istri yang kamu nikahi itu sudah ada rizkinya. Dan rizkinya sudah ada ditanggung oleh Allah. Maka jangan takut dalam keadaan makan apa ya. Besok Allah karim. Akan diberikan rizki yang mencukupi. Yang jelas pernikahan ini adalah ketakwaan. Kembali kepada masalah. Nasihat sedikit untuk saudara kita yang baru menikah agar lebih semangat. Jangan dipikir besok makan apa. Ya siap, insya Allah. Jangan berpikir perkara-perkara ketakutan dan sebagainya. Yang penting tawakal. Kamu telah melaksanakan ibadah yang agung. Alhamdulillah. Mengingatkan kami dulu di Yaman. Di Yaman kita bertawakal. Namun karena memang mendukung, karena tidak ada orang tua dan bergantung hanya kepada Allah, maka Allah pun menjadikan kita alhamdulillah menjadi lebih mapan daripada bujangan. Punya rumah, punya istri, makanan melimpah, dan malah lebih semangat lagi menulis kitab, mentahqiq,
ceramah dan sebagainya. Alhamdulillah. Kembali kepada permasalahan doa masalah. Maka doa masalah tadi kami sebutkan dari seorang hamba kepada Allah. Ini dinamakan doa masalah. Dan pendalilannya seperti di dalam ayat Al-Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka pendalilan dari doa masalah ibadah, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, ud'uni, wahai seluruh makhluk manusia, berdoalah kepadaku. Dan di sini perintah berdoa kepada Allah masuk kepadanya doa masalah, doa permintaan. Apa yang dibutuhkan oleh hambanya minta kepada Allah. Maka Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan memberikan apa yang diinginkan. Dan kemudian Allah pun memberikan ucapan setelahnya, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan bagi mereka orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, maka aku akan memasukkan mereka kepada api neraka yang menghinakan. Maka di dalam ayat ini jelas bahwa doa masalah adalah doa meminta kepada Allah dari segala kebutuhan kita. Allah, berikanlah kami rizki yang melimpah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesembuhan. Doa masalah maknanya doa permintaan dari ibadah. Karena Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan memberikan ijabah. Dan begitu pun pendalilan di dalam hadis. Seperti datang dari sahabat Nu'man ibnu Bashir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Bahwa doa adalah ibadah. Maka ini jelas, doa hamba, masalah, meminta apapun itu ibadah. Maka jangan malu-malu meminta kepada Allah. Mintalah kepada Allah apa yang diinginkan. Ya Allah, jadikanlah aku menghafal Al-Quran dengan mudah. Berdoa. Ya Allah, mudahkanlah kepadaku untuk bisa melaksanakan ibadah sholat malam. Berdoa apa saja. Ya Allah, lancarkanlah rizkiku agar aku mudah untuk mendapatkan rizki dan membayar hutang-hutang yang ada. Berdoa, Allah akan mudahkan. Jangan malu-malu, karena itu semuanya ibadah. Maka dari Nu'man ibnu Bashir, Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Dengan hanya sekedar meminta kepada Allah, itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca ayat tadi, ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kepadaku, aku pasti akan menjawab doa kalian. Maka ini pendalilan bahwa doa itu adalah ibadah. Maka hadis ad-du'a huwal ibadah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tabari di dalam tafsirnya, dan At-Tabrani di kitab Ad-Du'a. Semuanya bertumpu kepada Al-A'mash, Anzir, An Yasa Al-Hadrami, An-Nu'mana ibni Bashirin, An-Nu'mani ibni Bashir. Maka sanad ini bertumpu kepada Al-A'mash tadi, dan Al-A'mash mudallis. Dan di sini melaksanakan an-anah. Maka sanadnya, dohirnya dhaif. Namun telah datang mutaba'ah, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Al-Bukhari di Adabil Mufrad dan Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a. Semuanya ada di dalam kitab apa yang saya baca ini. Semuanya bertumpu kepada jalan Mansur Anzir. Maka di sini mutaba'ah. Al-A'mash yang mudallis digandengkan dengan Mansur, dan Mansur Ibnul Mu'tamir muhaddits, dan bapaknya Imam Mu'tamir Ibnu Sulaiman, dan Mansur dalam keadaan bukan mudallis. Ini keutamaan sanad ini. Dia mengganti
Al-A'mas yang mudallis. Maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan penggabungan. Berkata Imam Ahmad, anil A'mas wa Mansur anzir. Maka di sini Mansur langsung digabung dengan Al-A'mas. Maka hadis ini hadis yang sahih dari jalan